Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa UT yang berbahagia, kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah uji normalitas yang terdapat pada modul 8, yaitu pengujian hipotesis, yaitu pada kegiatan belajar 2, uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah distribusi dari data sampel yang digunakan memenuhi asumsi berdistribusi normal. Ya. Penyimpangan terhadap asumsi kenormalan tersebut dapat berakibat terhadap keabsahan dalam penarikan kesimpulan. Karena statistik hitung yang kita gunakan diturunkan dari fungsi distribusi normal. Hipotesis statistik dari uji normalitas yaitu H0, yaitu sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dengan hipotesis tandingan atau hipotesis 1 adalah sampel acak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Untuk mengetahui normalitas suatu data, ada beberapa uji yang dipergunakan, namun kita akan membahas di sini adalah uji Lilliefors sebagaimana yang dibahas pada buku materi pokok statistika pendidikan. Adapun langkah-langkah menggunakan uji normalitas dengan uji Lilliefors, yang pertama adalah menstandarisasi data sampel dengan menggunakan rumus skor set baku, yaitu di mana tiap data dikurangi dengan nilai rata-rata persimpangan baku. Langkah kedua adalah menentukan peluang bilangan baku. Di sini yang perlu diingat kembali adalah distribusi Gauss atau dikenal juga dengan distribusi set. Yang ketiga adalah menentukan proporsi bilangan baku yang disimbolkan dengan SZI, yaitu banyaknya Z1, Z2, Z3 sampai Zn yang kurang dari Zi per N, di mana N ini adalah banyaknya data. Adapun langkah keempat adalah menghitung selisih dari FZI dengan SZI. Dan yang kelima, menentukan nilai mutlak atau nilai positif selisih FZI dengan SZI, yaitu pada langkah 4. Harga mutlak terbesar inilah yang menjadi LO atau yang disebut juga dengan L hitung. Selanjutnya langkah 6, membandingkan nilai L0 dengan L tabel. L tabel ini sudah ditentukan dengan menggunakan daftar nilai kritis. Nanti pada slide berikutnya akan ditampilkan seperti apa L tabel yang dimaksud dengan menyesuaikan taraf signifikansi atau yang disimbolkan dengan alfa dan banyaknya data. Kriteria penerimaannya adalah jika L0 atau L itu lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Tetapi jika L0 atau L hitung itu lebih besar dari L tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua contoh. Nah, sebelum kita membahas contoh, nilai kritis atau L tabel yang digunakan seperti ini bentuknya. Jadi ukuran sampel yang digunakan itu 4. Ya, paling sedikit 4 dan seterusnya. Hanya untuk perhitungan untuk ukuran sampel dari 4 sampai 30 dengan menggunakan tabel yang ada dengan menyesuaikan alfa atau taraf signifikansi yang digunakan. Sedangkan untuk data ukuran sampel yang lebih besar dari 30, maka digunakan rumus ini. Dipergunakan rumus. Sedangkan kalau kurang dari 30 cukup menilai nilai tabel yang ada di sini. Baik, kita bahas contoh yang pertama. Berikut ini adalah
data nilai ulangan matematika siswa kelas 10 SMA A. Selidiki apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak pada taraf signifikansi 0,05. Di sini alfanya sama dengan 0,05 dengan ukuran sampelnya ini sebanyak 15. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menstandarisasi data sampel. Berarti diperlukan nilai rata-rata dan simpangan baku. Untuk menentukan nilai rata-rata, untuk soal ini lebih mudah kita buat dalam bentuk tabel. Ya, di mana yang kita tuliskan di sini nilai disimbolkan dengan X. Tuliskan mulai dari 48 sampai 82 kalau ini diurutkannya. Kalau diurutkan, kemudian kolom berikutnya ini nilai X pangkat 2 ini adalah hasil kuadrat dari nilai X. Jadi 48 ini diperoleh dari tabel ini dengan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang paling besar adalah 82, yang terkecil adalah 48. X pangkat 2 diperoleh dari 48 kali 48 untuk baris pertama. Baris kedua 53 kali 53. Sampai yang terakhir 82 kali 82. Selanjutnya jumlahkan. Maka untuk kolom pertama, karena di sini simbolnya X, maka sigma atau jumlah yang diperoleh dituliskan dengan sigma X, yaitu 1031. Dan jumlah untuk kolom kedua dari X pangkat 2 yaitu sigma X pangkat 2 72.505. Maka kita sudah bisa menentukan nilai rata-ratanya, di mana rumus nilai rata-rata adalah sigma untuk data tunggal yaitu sigma XI yaitu 1031 per banyaknya data ini yaitu 15. Jawabannya adalah 68,73. Sedangkan simpangan baku ada dua rumus yang bisa digunakan untuk menentukan simpangan baku. Namun pada kesempatan kali ini, rumus yang digunakan adalah ini. Tanpa mencari selisihnya dengan rata-ratanya. Ini lebih mudah perhitungannya. N diperoleh dari banyaknya data ini, sebanyak 15. Maka N-nya 15. Sigma XI pangkat 2 yaitu 72.505 dikurang sigma XI yaitu 1031 pangkat 2. Nah, kemudian N-nya 15 per 15 kurang 1. 15 kali 14, 210, sedangkan di bagian atas, 15 diperkalikan dengan 72.505, diperoleh ini, dan 1031 pangkat 2 diperoleh ini, 1.062.961. Hasilnya 24.614 per 210 akar 117,2095. Diperoleh hasilnya 10,83. Kita pakai pembulatan 2 desimal saja. Jadi diperoleh 10,83 serta rata-ratanya juga kita sudah peroleh. Maka kita sudah bisa menstandarisasi. Selanjutnya kita gunakan tabel ini untuk menentukan nilai L hitung. Untuk kolom pertama yaitu X diperoleh dari kolom nilai yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan kolom kedua ini adalah kolom frekuensi kumulatif. Jadi untuk yang pertama di sini 1 karena belum ada data sebelumnya. Yang pertama ini adalah 48 sebagai data yang pertama. 53 di sini frekuensi kumulatifnya 2 karena ada 2 nilai mulai dari yang pertama sampai ke 53 yaitu 48 dan 53 sendiri. Nah, untuk 56 diisi di sini 3 karena keseluruhan data ada 3, 48, 53 dan 64. Sehingga keseluruhan ini sama saja dengan menunjukkan banyaknya data yaitu 15.
Selanjutnya Z ini ditentukan, kita coba menghitung untuk baris pertama saja. Memperlihatkan rumusnya untuk mengisi sel-sel yang ada di sini. Yang pertama untuk kolom Z. Kolom Z yang dimaksud adalah ini, yaitu X kolom nilai dikurangi dengan nilai rata-rata persimpangan baku. Karena di sini nilai yang pertamanya adalah 48, berarti 48 kurang nilai rata-rata yang telah dihitung pada slide sebelumnya, yaitu 68,73, dan simpangan baku yang telah dihitung juga sebelumnya, yaitu 10,83. Diperoleh negatif 1,91413. Karena tabel set itu hanya memuat 2 desimal atau 2 angka di belakang koma, kita bulatkan saja menjadi negatif 1,91. Maka di sini isiannya adalah negatif 1,91. Sedangkan nilai peluangnya F set ini ditentukan dari tabel distribusi set. Ya, di mana set yang diperoleh tadi adalah negatif 1,91. Jadi kita akan menentukan berapa nilai dari F set lebih kecil dari negatif 1,91. Ini bisa dilihat dari tabel distribusi set. Sehingga kalau digambarkan, set yang lebih kecil dari negatif 1,91 itu berada di sebelah kirinya 0 sampai ke ekor. Nah, namun yang perlu diketahui bahwa luas dari distribusi set dari O sampai ke sini adalah 0,5. Sehingga jika yang ingin dihitung ini adalah yang diarsir ini, maka itu sama saja dengan 0,5 dikurang 0,4719. Dari mana 0,4719? Ingat kembali materi cara melihat tabelnya. Untuk kali ini kita coba lihat bersama-sama untuk negatif 1,91. Kita coba lihat negatif 1,91. Negatif, kita ambil yang positifnya karena tidak ada nilai Z yang negatif dan berlaku simetris. Jadi kita ambil yang positifnya saja. 1,9 ini 1. Jadi nilainya adalah 0,4719. 0,4719. Jadi luas yang diarsir ini adalah 0,5 dikurang yang luasnya di sini yang tanda tanya, yaitu 0,4719 yang diperolehnya dari tabel. Diperolehlah nilai 0,0281. Isi di sini dengan 0,0281. Beralih ke kolom S-set. Cara memperolehnya dengan menggunakan rumus ini, yaitu frekuensi kumulatifnya dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ini adalah 15 dan frekuensi kumulatifnya untuk set yang pertama adalah 1. Jadi nilai Z-nya adalah 1/15. Satunya dari sini, 15-nya per jumlah data. Diperoleh 0,0667. Jadi diisi di sini 0,0667. Dan kolom yang terakhir adalah menunjukkan kolom selisih antara F set dengan S set ini. Nanti diisinya di bagian belakang sini. Jadi 0,0281 ini kurang dengan 0,667. Negatif 0,0386. Karena menggunakan tanda mutlak di sini, maka yang diambil adalah nilai positifnya. Jadi diperoleh 0,0386. Demikian hanya untuk kolom kedua, ketiga, dan seterusnya. Caranya sama. Nah, kita di sini perhatikan rata-ratanya 68. Nah, kita coba mengambil lagi untuk Z yang lebih besar dari nilai rata-ratanya. Nah, sehingga
Anggaplah untuk yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya sama prosesnya dengan contoh yang sebelumnya pada saat menghitung baris pertama ini. Coba kita hitung untuk baris nilai 71. Kolom setnya sama, yaitu nilai 71 kurangi dengan nilai rata-ratanya 68,73 per 10,83 diperoleh 0,2096 gunakan 2 desimal. Kita bulatkan menjadi Z 0,21. Isi di sini 0,21. Nah, ini kelihatan nilai Z-nya positif. Selanjutnya kolom FZ menunjukkan nilai Z lebih kecil sama dengan 0,21. Ini nilainya positif, berarti di sebelah kanannya 0. Di sebelah kanannya 0, 0,21. Berarti luas yang dicari adalah luas dari ujung ke sini sampai di 0,21. Jika masih kesulitan dalam memahami tabel distribusi Z ini, bisa dilihat video yang membahas distribusi Z ini pada playlist yang sama, yaitu statistika pendidikan. Sebagaimana pada slide sebelumnya, kita ketahui bahwa ini adalah luasnya 0,5. Maka kita mencari luas selanjutnya adalah 0,5 ditambah dengan luas ke sini antara 0 dengan 0,21. Itu bisa kita lihat di tabel. Jadi yang kita lihat di tabel adalah 0,21. Coba kita lihat di tabelnya 0,21. 0,21 ini 0,2 di sini, angka satunya di sini. Ini 0,0832. 0,0832. 0,0832. Ini. Tambahkan dengan 0,5, maka diperoleh 0,5832. Jadi di sini diisi dengan 0,5832. Selanjutnya kolom SZ, yaitu frekuensi kumulatif pada Z 0,21 per banyaknya data. Di mana F-nya di sini adalah 8. Jadi 8 per 15. Diperoleh 0,5333. 0,5333. Dan kolom terakhir adalah selisih antara kolom FZ dengan SZ. Yaitu 0,0498, nilai mutlaknya ini positif, yaitu 0,0498. Demikian untuk baris berikutnya, caranya sama. Nah, jadi diperoleh kalau kita sudah melengkapi keseluruhannya, diperoleh tabel yang sempurnanya seperti ini. Selanjutnya kita melihat kolom ini, mencari nilai yang terbesar. Nilai yang terbesar adalah 0,1093. Maka ini yang ditetapkan sebagai L0 atau L hitung. Karena merupakan nilai yang terbesar yang ada di kolom ini. Oke. Selanjutnya kita bandingkan dengan L tabel, di mana banyaknya sampelnya tadi 15. Dengan taraf nyata atau signifikansi yang digunakan adalah 0,05, maka nilainya adalah 0,22. Ini adalah L tabel. Nah, selanjutnya bandingkan. Di sini kelihatan bahwa L hitung yaitu 0,1093 itu lebih kecil dari L tabel. Maka kesimpulannya, karena L0 lebih kecil dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Kita lanjut membahas contoh data yang disajikan dalam bentuk data tabel bentuk berfrekuensi. Jadi kita bahas yang ada di buku materi pokok pada halaman 8.19. Saya gunakan buku materi pokok edisi 1 ini ya. Soalnya seperti ini. Ini hasil ulangan matematika 40 orang. Pertanyaannya, apakah data tersebut berdistribusi normal? Oke, kemudian di sini alfa yang digunakan adalah 0,05.
Jadi saya tambahkan ya, alfa sama dengan 0,05. Karena di sini terdapat nilai yang berulang atau datum yang berulang, maka kita tulis dalam bentuk frekuensi. Jadi X-nya kita mulai dari yang terkecil, yaitu 5. Yang terbesar adalah 9. Yang terkecilnya 5, ini ada angka 5. Yang terbesar ini 9. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya, lihat saja. 5-nya ini misalkan 5 berulang ini sebanyak 3 kali. Maka isi di sini frekuensinya 3. Kemudian 6 muncul sebanyak 11 kali. Ini bisa dilihat. Dan seterusnya. Nah, setelah itu jumlahkan 40. Kemudian F kali X adalah frekuensinya diperkalikan. 5 kali 3, 15. 6 kali 11, 66. Seterusnya sampai 9 kali 2 sama dengan 18. Kemudian kolom X pangkat 2 adalah nilai yang berada di kolom pertama ini dipangkat 2-kan. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. Seterusnya sampai 9 pangkat 2 sama dengan 81. Di kolom yang terakhir atau kolom kelima itu diperoleh dari perkalian kolom kedua dengan kolom keempat. Jadi 3 kali 25, ini 3 kali 25, ini hasilnya adalah 75. 11 dikali 36, 396. Sampai yang terakhir adalah 2 kali 81, 162. Jumlahkan. Tabel yang digunakan seperti ini untuk memudahkan dalam proses perhitungan simpangan baku. Kita mulai dengan menghitung rata-ratanya, di mana untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, rumus yang digunakan adalah sigma perkalian antara frekuensi dengan nilai dibagi dengan banyaknya data, di mana N sama saja dengan sigma F, yaitu 1929 per 40. Mohon maaf, di sini seharusnya bukan 1929, yang benar adalah 275 per 40, sigma Fx, ya 275 per 40. Hasilnya 6,875. Sedangkan simpangan baku untuk data yang disajikan dalam bentuk berfrekuensi, rumus yang digunakan adalah ini. Nah, selanjutnya kita hitung N adalah jumlah frekuensinya. Jadi ini adalah nilai N, 40. Sigma Fi, Xi pangkat 2, 1929. Dikurang sigma Fi, Xi yaitu 275 pangkat 2. 40 per 40 kurang 1. Nanti diperoleh nilai simpangan bakunya 0,992. Kedua nilai inilah yang digunakan dalam penentuan skor baku atau nilai Z. Adapun tabel standar yang digunakan bentuknya seperti ini, di mana kolom pertama ini dan kolom kedua adalah kolom yang diperoleh dari tabel sebelumnya yang diperoleh secara langsung dari soal yang menyatakan kolom nilai dan frekuensi. Adapun huruf F kapital ini adalah frekuensi kumulatifnya. Untuk baris pertama cukup memindahkan ini, angka 3, menunjukkan bahwa frekuensi kumulatif untuk angka 5 sebanyak 3. Untuk berikutnya, frekuensi kumulatifnya diperoleh dari penjumlahan 3 dengan 11. Diperoleh 14, baris berikutnya 14 tambah 16, 30, 30 tambah 8, 38, dan yang terakhir 38 tambah 2, hasilnya 40. Cara menentukan nilai Z sama saja dengan contoh sebelumnya, yaitu nilai dikurang rata-rata persimpangan baku. Untuk baris pertama, nilainya adalah 5, kurang dengan rata-ratanya 6,875 per 0,992. Ini sama dengan negatif 1,89. Maka diisi di sini dengan negatif 1,89.
Adapun offsetnya, kolom offset yaitu nilai ini yang ditentukan dari tabel. Negatif 1,89 berarti berada di sebelah kirinya 0. Maka cara menjawabnya pasti dikurangi oleh 0,5 karena nilainya kurang dari 0,5. Nah, di sini yang ditentukan di tabel yaitu antara 0 dengan negatif 1,89 atau kita ambil yang positifnya. Nah, tentukan dari sini 1,89 berarti paling belakang 1,89 yaitu 0,4706. 0,4706. Ya, jadi 0,5 kurang 0,4706 yaitu 0,0294. Isi di sini 0,0294. Adapun kolom SZ yaitu dirumuskan frekuensi kumulatif per N. Frekuensi kumulatif untuk baris pertama adalah 3. Dengan jumlah keseluruhan ini adalah jumlah keseluruhan frekuensinya adalah 40. Yang menunjukkan juga nilai N. Maka 3 per 40. 0,0750. Ya, boleh ditulis menjadi 0,075. Dan kolom terakhir adalah selisih dari dua kolom ini, yaitu 0,0456. Isi di sini 0,0456. Nah, coba lihat di sini rata-ratanya 6,875. Coba kita hitung yang nilainya di atasnya 6,875. Oke, diperoleh ini baris kedua sama cara hitungnya dengan baris pertama tadi. Coba kita ambil yang nilainya yang di atasnya rata-rata 6,875. Itu baris ketiga yaitu 7. 7-nya dari sini kurang 6,875 per 0,992 diperoleh 0,13. Dengan kolom offset, ya, isi di sini 0,13. Maaf ya. Nah, di sini 14 tambah 16, 0,13-nya di sini. 14 tambah 16, jumlah frekuensinya 30, 38, 40. 0,13. Selanjutnya kolom offset, Z lebih kecil dari 0,13. Berarti ini positif, di sebelah kanannya 0, 0,13. Berarti jumlahkan antara luas di sebelah kirinya 0, ini di sini adalah luasnya setengah 0,5 berarti tinggal ditambahkan dengan luas di sini. Lihat di tabel lagi luas antara 0 dengan 0,13. 0,13. 0,1-nya ini angka 3-nya ada di sini 0,13. Jadi angkanya adalah 0,0517. Jadi oke. 0,0517 ini. 0,0517 tambahkan dengan 0,5. Jadi diperoleh 0,5517. Jadi diisi di sini dengan 0,5517. Adapun SZ-nya adalah perbandingan antara frekuensi kumulatifnya di sini tadi 14 tambah 16 yaitu 30. Ya, di sini ya, 14 tambah 16 30. Mohon maaf ini agak banyak coretannya di sini 30. Jadi 30 per jumlah keseluruhan N-nya 40. 30 per 40. Jadi hasilnya 0,75. Kolom terakhir yaitu nilai mutlak dari FZ dikurang SZ. Untuk nilai X sama dengan 7, maka nilai yang bersesuaian adalah 0,5517 dikurang 0,75. Hasilnya adalah nilai mutlak 0,1983. 0,1983. Dengan cara yang sama, dilakukan untuk nilai X sama dengan 8 dan X sama dengan 9. Sehingga keseluruhan akan diperoleh tabel seperti ini.
Dari tabel ini kita melihat selisih antara FZ dengan XZ yang terbesar nilai mutlaknya adalah 0,1983. Maka ini menjadi L0. Sedangkan nilai tabel yaitu untuk N lebih besar dari 30 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 menggunakan rumus sebagaimana yang diperlihatkan di slide sebelumnya, yaitu L tabel sama dengan 0,886 per akar N, di mana N adalah keseluruhan jumlah data atau jumlah frekuensi, yaitu 40. Maka diperoleh L tabel 0,886 per akar 40 sama dengan 0,886 per 6,32. Hasilnya sama dengan 0,1409. Bandingkan antara nilai L0 dengan nilai L tabel. Nilai L0 lebih besar dari L tabel, maka disimpulkan data tersebut tidak berdistribusi normal. Demikian pembahasan materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.